Kita tunggu Mbak Ineke dulu ya teman-teman. Oke. Halo, wah, udah sampai Aduh, beberapa sinyalnya kali, jelek maaf banget banget ya ya. Teh. Gak apa-apa. Iya, Santai pokoknya. suasana dan cuaca di Indramayu benar-benar lagi hujan ya teman-teman. Iya, bener banget. Oke, Tadi juga hujan ini pas tarawih. mm-mm, Oke, lanjut ya. tadi hujan sampai ya Allah. Ini melanjutkan dari live yang tadi, dari cerita awal Teh Ineke Sukaseni itu berawal dari keluarga yang sering diajak kemanapun sambil nonton, terus dapat support juga yang luar biasa dari keluarga. Kemudian Iya, dari betul. perbedaan yang dirasa kesenian yang dulu dan sekarang itu dulu ya masih murni gitu, masih banyak antusias dari banyak orang, entah itu Iya, dari orang tua dan apresiasinya banyak. banyak banget. Tapi sekarang karena mungkin perubahan zaman lebih ke teknologi, jadi mungkin teman-teman kita atau dari anak-anak yang lain itu kebanyakan beralih ke dunianya yang sekarang, yaitu ke TikTok Iya, dan betul. ke media sosial yang lain. Oke, mungkin ada yang ditambahkan dari Teh Ineke dari perubahan kesenian. Untuk perubahan kesenian itu ya tadi mempertegas yang tadi itu kurangnya apresiasi dari warga atau masyarakat sekitar karena yang pertama eh, antusiasnya itu sudah meredup karena sosial media dan apalagi sekarang ditambah sedang pandemi seperti ini sepertinya ya bisa dilihat lah seni pertunjukan itu sangat minim sekali terjadi jadi ya untuk sekarang itu atau ya selanjutnya itu insya Allah lah bisa jadi kita berdua membuat seni pertunjukan ya teh di Wah, Indramayu. amin. Ya, amin. Semoga Iya, biar terlaksana. bisa mengajak, biar bisa mengajak teman-teman sekalian. Apalagi di Indramayu banyak sekali remaja yang menyukai tari topeng kan teh. Bisa jadi kita ajak, terus kita kumpulkan. Bisa jadi live juga asik daripada virtual ya teh. Iya, benar banget, benar. Bener. Oke, sip. Mungkin harapan saya juga sama, semoga pandemi ini cepat berakhir biar kita sama-sama ngeliat pertunjukan secara live, secara Bener banget. langsung. Jadi biar kita juga dapat merasakan dan mengetahui cerita di balik setiap pertunjukan. Oke, Bener sekali. karena benar-benar apa ya, asal mula dari setiap gerakan, dari setiap pertunjukan atau mungkin tarian itu punya makna tersendiri. Jadi Bener harus banget teh. harus benar-benar banyak belajar dari dunia kesenian, Iya. itu benar-benar luas ya Teh ya. Bener, apalagi kalau misalkan virtual gini kan kita gak bisa membahas seni pertunjukan secara spesifik ya teh. Kalau Mm-mm. misalkan gak virtual kita bisa secara live eh, menjelaskan tentang makna terus alunan musiknya pokoknya lebih asik secara live Iya, karena benar teman-teman banget. juga yang secara live aja kadang remaja tuh ah mager mau nonton juga jadi apalagi sekarang virtual jadi ya kemungkinan besar remaja juga pasti larinya ke sosial media Iya, apalagi TikTok, Instagram, scroll scroll jadi eh, nggak ada keinginan dari tubuhnya itu untuk bergerak berkarya kayak gitu nanti insya Allah kedepannya kita berdua harus memotivasi teman-teman sekalian untuk ayo bergerak gak apa-apa karyanya baru segitu tapi gak apa-apa yang penting kita bergerak dulu gitu teh mm-mm. Benar banget. sip Semoga segera terlaksana ya Teh ya. Oh iya, ngomong-ngomong ini amin eh, Teh Ineke kan sedang menempuh pendidikan ya di Institut iya Seni Indonesia. Wah, keren banget. Kalau boleh tahu itu ngambil prodi apa? program studi S1 seni tari Fakultas Seni Pertunjukan teh
Wah, keren banget. Jadi dari Indramayu Iya, jauh-jauh ke Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Yogyakarta, iya. Wah, keren Semuanya banget. juga Mungkin pasti bisa bertanya-tanya mungkin bisa tentang diceritain nih Teh. kenapa kok. Heeh. Iya, mungkin teman-teman juga pasti ngapain sih jauh-jauh ke Jogja, padahal di sini kan di Jawa Barat punya ISBI gitu kan, punya UPI. Nah, di situ masalahnya itu ayah saya dari Jogja dan ibu saya dari Jawa Barat. Di situ saya kayaknya pengen banget gitu. Yang pertama, udah udah memenuhi keinginan mama untuk belajar kesenian tentang Jawa Barat. Nah, di situ saya juga pengen memenuhi keinginan ayah untuk mengikuti apa pembelajaran atau belajar budaya khas Jogja juga kayak gitu teh. Apalagi banyak banget yang bilang kenapa sih nggak di Bandung, kenapa sih harus di Jogja, kan susah di Jogja, harus beradaptasi dengan kebudayaan yang baru. Nah itu makanya di situ mungkin kalau misalkan di Bandung juga bisa, tapi kayaknya kalau misalkan kita mencari suasana baru tentunya bisa menantang dan menjadi pengalaman tersendiri. Oh iya, kayak gini ya susahnya belajar tari Jogja. Oh iya, ini ya susahnya belajar tari Bali. Nah, di situ letak pengalamannya. Pasti bakalan asik banget kalau pas tua nanti diinget-inget pernah kesulitan Bener di banget. sini. Iya, itu teh makannya. Jadi Kalau bisa teteh bikin di mana? cerita. Di itu ya, Oh, di Surabaya. iya, Tapi keren nggak banget ih, cewek tapi udah nggak aduh, jadi ngelanjutin ke itu ke seni. Jadi dulu itu nggak pengen apa-apa. ke ISBI, Iya. tapi nggak dibolehin sama orang tua gitu. Gara-gara katanya Hmm, kalau mau terjun seni ya udah seninya jadiin semangat aja, jadi motivasi gitu. mm, mm, Kalau untuk belajar bener. ya apa buat kamu ngajarin anak-anak gitu, buat Iya kamu iya teh. eh, jadi Sampingan intinya jadi ya teh. rumah tangga yang baik. Benar banget. Jadi seni itu Iya, jadi semangat kita buat belajar. bener Tapi bener. pengen banget. Iya. Ya nanti belajar bareng pokoknya. Iya itu juga mungkin ya kalau misalkan orang sini pasti pada bilangnya ke orang tua Ina, ngapain sih nyekolahin anak ke seni, kayak nggak ada perguruan tinggi lain, nggak ada jurusan lain, nggak ada masa depan kalau misalkan di seni. Iya, Itu teh banyak banget tetangga yang bilang kayak gitu. Tapi ya balik lagi, kan kemampuannya emang ada di seni. Kalau misalkan kita maksain kemampuan kita kayak nutupin gengsi buat pergi ke jurusan ekonomi, kan tetap aja nanti daripada berhenti di jalan kan teh, nanti keluarga juga kecewa. Jadi ya udah lanjutin aja gak apa-apa, jadi nggak bisa gengsi pokoknya, lanjutin pokoknya heeh. kayak gitu deh. Jadi harus sesuai dengan minat bakat kita ya, karena percuma Bener teh. kita kuliah terus asal ngambil jurusan, jadi takutnya Bener. itu berhenti di jalan. Terus Iya. takutnya ilmu yang diserap juga kayak percuma gitu. Iya, ya udahlah Oke, kayaknya. Heeh. heeh. Mungkin iya, lupa nih teman-teman. Kalau Teh Ineke itu tahun 2021 dan beberapa waktu lalu baru aja di itu ya mengikuti ajang putra putri tari ya Teh ya. Tari, iya. Wah, Putri, keren putra banget. putri tari. Jawa Barat ya tahun ini dan mendapat Iya, predikat sebagai Putri Tari Berbakat Jawa Barat 2021. betul. Mungkin bisa diceritain nggak Teh gimana sih pengalaman di Putra Putri Tari tersebut gitu? Apa aja yang bikin terkesan dan mungkin motivasi apa yang bikin Teteh mengikuti ajang tersebut? Iya. Motivasinya itu berangkat dari prinsip saya ya, karena tentang kesempatan di masa muda itu tidak akan terulang untuk kedua kali, tetapi kesempatan itu akan datang untuk setiap manusia yang ingin mencoba. Jadi ya udah, gimana kalau coba dulu, coba dulu, kalau masalah giliran diterima atau enggaknya itu
masalah belakangan, yang penting pengalaman. Kalau misalkan kita udah memulai, ya udah yang penting ikut, dapat pengalaman, masalah dapet atau enggaknya nggak apa-apa, yang penting pernah merasakan, terus juga ngerasain deg-degannya gimana, terus bisa ngadepin orang banyak itu gimana. Itu yang Ineke awalnya itu cari, pengen banget ngerasain gimana belajar ngomong sama masyarakat itu, karena Ineke ngerasa oh ya mungkin teman-teman itu ada beberapa yang bilang apalah Ineke kayak gitu. Jadi ini juga pengen mencoba gitu, ngerasain oh iya kayak gini, pengalamannya kayak gini, deg-degannya itu kayak gitu teh. Teteh Ya juga bener banget. keren Jadi banget pokoknya. oh, enggak kok. Aduh, Jadi ini gini ya teman-teman. Eh, karena apa yang kita punya, kemampuan apa yang kita punya itu bakalan sia-sia kalau kalau misalkan kita tidak bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Jadi bener, percuma kalau kita tidak mengapresiasi diri sendiri, percuma kalau kita tidak menunjukkan betul, kemampuan kita. Dan apalagi belajar public speaking itu kan, berbicara sama orang lain itu benar-benar sulit ya, karena butuh keberanian, bener, butuh semangat, dan butuh motivasi yang jauh di dalam sana gitu. bener. Ini Teh Ineke benar-benar memotivasi anak-anak yang lain, dan semoga mungkin pemuda-pemudi atau remaja yang lain itu mengikuti jejak dari Teh Ineke yang luar Amin, biasa ini. Amin. Dan amin. ini sih ya, karena sekarang itu kan problemanya dari anak-anak zaman now. Anak-anak zaman sekarang itu lebih tertarik dengan teknologi yang ada, apalagi sekarang banyak banget kaum rebahan karena pandemi. Jadi mereka kayak Mm-mm. iseng-iseng cuma scroll TikTok, scroll TikTok Instagram gitu ya. Heeh. tuh, Dan jadi pandangan tersendiri gitu. Jadi para seniman itu mulai redup, entah itu dari job, entah itu dari cara mereka buat sosialisasi atau mungkin pengajaran tentang kesenian ya Teh ya. berekspresi, iya bener. Benar banget. Jadi Mm-mm. kayak bener-bener bukan stop sih, tapi kayak kita terhalang sama COVID Mm-mm. ini. Mm-mm. Jadi Hmm, turun ya teh. turun banget. Jadi kita bener-bener PR banget nih, setelah COVID mereda harus bener-bener kita mulai dari nol lagi, karena kan emang eh, nggak cuma anak muda yang sekarang aja yang apa ya, yang suka sama teknologi yang saat ini. Bahkan ibu-ibu, bapak-bapak yang udah punya anak dan cucu itu sekarang udah punya teknologi yang lebih Udah canggih terjun, daripada yang kita punya. terjun ke TikTok bener, pokoknya. bener banget. Ngodading, ngodading. Jadi yang jadi yang dulu awalnya kita berbondong-bondong lihat berbagai kesenian yang ada di Indramayu, yang ada Mm-mm. di setiap daerah itu, mereka beralih ke YouTube. Dan mungkin ya masih mending sih kita ngelihat YouTube, ngelihat keseniannya, tapi kayak mungkin kayak ya yang saat ini gitu, mm, yang Gak memprihatinkan. asik Jadi ya teh. kesenian itu Iya. iya, jadi asiknya sementara, tapi kita malah Mm-mm. membuat kesenian kita itu semakin meredup. Jadi Bener. benar-benar PR banget sih ini merubah semuanya. Mungkin dari Teh Ineke punya solusi atau mungkin punya cara apa nih yang perlu dirubah dalam kesenian saat ini yang sekarang mulai meredup nih ya? Kalau dari Ineke mungkin remaja itu harus kreatif, inovatif, karena faktor pendorong kebudayaan berkembang itu karena remaja itu sendiri. Contohnya misalkan ya di TikTok itu banyak banget apa kayak joget-joget kayak gitu. Gimana kalau Mm-mm. misalkan tradisi kayak tari-tarian Indramayu di mix sama tari-tarian apa dance-dance di TikTok. Jadi biar pemacu utamanya itu ya nggak apa-apa TikTok, tapi kebudayaan Indramayu tetap ada di situ. Terus juga kalau bisa misalkan kita nih masih ada pandemi kayak gini,
pastinya susah untuk menjalankan seni pertunjukan atau apresiasi seni ya teh. Jadi kemungkinan besar kita harus menggelar pertunjukan virtual pastinya. Jadi tiap remaja Indramayu membuat video virtual, entah itu menjelaskan tentang kebudayaan, tarian, atau upacara adat di Indramayu, pastinya asik. Jadi nanti kita buat hashtag atau gimana, pokoknya nanti biar di situ kita saling apresiasi satu sama lain, begitu teh. Nah, benar banget nih, saran yang bagus. Jadi kita perlu memanfaatkan teknologi juga, jangan memakai teknologi untuk hal-hal yang lain gitu. Kita bisa memanfaatkan teknologi buat memajukan Iya, mungkin sharing ya, kebudayaan. skill yang kita punya, terutama apa yang saat ini sedang jadi problema Bener. gitu ya. Dan ini juga sih karena sekarang kan ya benar sih kata Teh Ineke, kita se apa ya, kayak bikin liputan gitu, Bener. video buat kita upload ke entah itu TikTok, Instagram, atau mungkin Instagram. YouTube. Kita apa ya, kayak memperkenalkan budaya Bener. budaya yang kita punya, kesenian yang kita punya gitu. Jadi Jadi stop meskipun gengsi. mereka bener banget. Jadi misalkan mereka tetap menjadi kaum rebahan selama pandemi, setidaknya mereka Iya. menonton apa yang kita punya gitu, harus Iya. mengapresiasi gitu. Jadi bener kata Teh Ineke, kita harus punya inovasi dan kreativitas buat membangun kesenian di daerahnya masing-masing ya teman-teman. Bener. Gitu. Kalau bukan Dan kita siapa lagi? dan tahu nggak sih problemanya, mungkin atau kendala yang kita hadapi saat akan meng-up apa yang kita punya, mungkin kesenian yang kita punya itu, yang pertama karena fasilitas, Bener mungkin banget teh, fasilitas. fasilitas yang kedua Kebanyakan itu skills. kebanyakan pada apa ya, kayak terkendala di kostum biasanya untuk pertunjukan. Benar. Itu karena kostum penyewaannya itu mahal, terus juga kayak seperti sanggar-sanggar juga pastinya ya kasihan juga sih kalau misalkan pandemi kayak gini nggak ada pemasukan. Terus Benar banget. apalagi di Indramayu itu sebenarnya banyak banget sih yang masyarakat yang kerja di bidang seni, tapi karena covid seperti ini jadi semuanya menurun drastis. Benar banget nih. Dan selain dari dua masalah itu juga, yang ketiga itu bisa jadi kerjasama atau dari dukungan, entah itu Iya, dukungan dari masyarakat atau mungkin dari keluarga. Ini sangat pemerintah berpengaruh juga. sekali. Iya, benar banget. Karena kita yang mungkin ada beberapa anak atau mungkin anak-anak yang lain itu yang punya skills, yang punya kemampuan tentang kesenian atau tradisi, kita itu terkendala dari dukungan orang-orang gitu. Kayak kita seakan-akan tidak bisa untuk maju gitu ya Teh ya. Bener banget teh. Apalagi mungkin pergerakan sekarang itu kan karena dibatasi, terus ini itu harus dilarang gitu ya. Gak Mm-mm. banyak. Jadi dan banyak sanggar-sanggar juga, ada yang ditutup lah, ada yang latihan Bener. secara virtual. Jadi kita tidak merasakan efek yang benar-benar kita Bener. dapatkan gitu. Iya, Terus apalagi karena iya, apalagi karena pandemi seperti ini, adik-adik kelas kita tuh kayak kasihan buat kayak untuk bertatap muka dengan guru, kayak mengatasi apa sih ya, rasa deg-degannya itu mereka nggak ngerasain kayak pas dulu kita sekolah gitu teh. Jadi mm-mm, untuk pentas atau gimana juga kita belum tahu tuh. Kalau misalnya kita itu kan udah pernah tatap muka dengan guru, jadi udah ngerasain deg-degannya gimana. Jadi untuk pengembangan kesenian juga kayaknya ada juga faktor pendorongnya, dari faktor pengurangannya itu dari situ teh. benar banget, benar-benar. Karena Jadi ini mentalnya masalah itu terbesar belum. gitu ya. Iya,
belum terbentuk juga karena deg-degan, belum bisa mengatasi rasa deg-degannya itu kayak gimana, karena di sini kan masih pembelajaran daring. Terus juga untuk sanggar-sanggar itu kan ada yang belajar secara daring juga. Gimana untuk nangkep tari-tariannya kalau misalkan daring seperti ini, seperti itu. Karena kan kita belajar tentang tarian, tentang kesenian itu Iya, gerak. lebih karena ini kan gerak, jadi kita untuk proses pembelajaran itu lebih suka yang sambil kayak Tatap kursus muka gitu ya langsung teh. ya teh. Benar, jadi kita bergerak juga Langsung, nggak bener ngasal. bener. Beda banget Di sama situ yang juga kita tonton dengan yang kita praktekkan. iya bener banget. Kadang beda banget. Di situ juga Ine ngerasain kalau misalkan secara daring ini pembelajaran kuliah itu narinya ini gimana ya. Kadang misalkan dosennya itu hadapnya depan, tangan juga agak kebalik kemana. Apalagi kan adik-adik sekalian ya. Gimana coba? Jadi pandemi ini bener-bener banget menyiksa untuk bebas berkarya. Mm-mm. Masalah terberat gitu ya di Iya. 1 tahun terakhir ini. Bener-bener teh. Dan ini juga sih karena menurunnya seniman yang benar-benar Bener. sejati, yang benar-benar murni Iya. gitu. Karena kan Berkorban dulu gitu ya teh. berkorban, karena kan dulu itu setiap seniman ya udah dapat atau nggak dapat uang ya udah, karena kita udah Bener. apa Itu ya bener banget melakukan. teh. Terus karena apa ya, mungkin karena dari seniman tersebut sudah berkeluarga, oh ya bapak nih sering bolak-balik kemana-mana gitu ya, sering tampil, Iya. mana uangnya gitu, itu yang jadi masalah sih. Iya, Karena mungkin. masalah yang pertama Masa itu iya ya. iya biasanya itu karena masa sih tampilnya di situ dipanggil tapi nggak dapet komisi atau nggak dapet uang di situ. Sebenarnya dapet gak dapet uang itu yang penting pengalaman, yang penting Iya. diapresiasi aja udah seneng banget. Oh iya, kayaknya kalau misalkan ini ketampil terus ada yang nontonnya itu apresiasi banget, kayak banyak, itu udah Iya, kita juga seneng capek gitu ya, deg-degan. Jadi hilang nggak semua gitu. apa-apa, nggak dibayar. Yang Heeh. penting yang penting tampil udah, pokoknya udah seneng banget ya teh, kayak gitu aja. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kayak yang bener-bener Lelahnya terbayar seniman, pokoknya. bener banget, yang bener-bener seniman sejati itu gak pandang mereka bayar kita, dan Iya, mungkin malah mereka yang berkorban, kita yang bayar mereka, kita yang ngasih makan mereka untuk nonton, kita yang berkorban buat ngasih para nayaga atau iya, mungkin yang dari acara tersebut gitu ya teh ya, karena kan niatnya kan ingin berbagi, ingin mengajak mereka menyukai tentang kesenian gitu, ingin tetap eh, apa ya, mengapresiasi kesenian yang ada iya gitu bener, untuk tetap utuh, daripada kita keseniannya hilang begitu aja gitu ya teh ya. bener. Benar-benar Kadang ya problem banget. kebanyakan juga kayak ada beberapa seniman juga yang kayak untuk bisnis gitu ada. Jadi Ada banget. ya kayak tukar tukar uang sama tukar ilmu, padahal yang penting jalan aja budayanya, ya budayanya itu berkembang gitu teh. Jadi karena itu remaja-remaja juga kayak ngapain latihan privat, berapa gerakan bayar, berapa gerakan bayar di situ. Makanya kayak itu juga faktor penurun juga sih untuk perkembangan kebudayaan Indramayu, karena kayak komersial ya teh intinya. Mm-mm. Bener banget, karena kan kebanyakan sekarang itu kan banyak yang apa ya, kita yang belajar tari gitu setiap pertemuan bayar, entah dalam setiap pertemuan Bener, itu cuma diajarkan beberapa gerakan atau bahkan bener, sebentar ya teh, yang nggak nyampe bener 1 jam banget. itu kayak ya Makanya Allah. di situ Tapi kayak mm, kayak apa ya, ngapain lah buang-buang uang. Kadang di situ juga pada mikir
tetangga juga berpikir, ngapain sih capek-capek, kalau misalkan mau belajar aja harus bayar, mau pentas beli kostumnya bayar, aduh serba uang katanya kayak gitu. Padahal ada kepuasan tersendiri kalau misalkan kita udah Bener banget. bisa. Bener teh, kalau misalkan kita tampil terus diundang atau apa, aduh seneng banget. Apalagi di masa pandemi ini, aduh kangen banget ya teh yang namanya pentas apa gitu. Jadi kalau Kangen misalkan nggak banget. pandemi kan ada sandiwara, ada pokoknya Indramayu tuh identiknya tari topeng, pasti tari topeng kepake semua dalam semua acara. Mm. Bener Dan banget ini deh. juga sih kesenian khususnya di Indramayu tuh yang eh, apa ya, banyak yang menurun gitu ya, kayak entah itu Iya, fungsinya, entah itu dari keasliannya. Contohnya nih, temen-temen ya tahu lah, pasti tahu yang namanya tarling. Ya kan teh ya, ini iya bener, bener-bener berubah banget, bener. sangat berubah. Tapi eh, Tarling jadi apa ya, malahnya diplesetin kayak untuk dangdutan kayak hiburan dangdutan biasa DJ gitu. juga. Mm-mm, Jadi lagu-lagu DJ pada masuk, jadi kayak mengurangi nilai keaslian tarling itu sendiri. mm-mm. Tapi Bener teh. ada plus minusnya juga sih teh. Mungkin plusnya Iya, itu boleh jadi dijelaskan teh. Oke, eh, oke. jadi jadi mereka yang suka tarling itu tetap menyukai, oh ya ini tarling nih enak Iya, loh di iya. Indramayu gitu. Tapi mungkin Mm-mm. dari kesannya aja yang sekarang Remaja. berbeda gitu. Dari Bener remaja juga banget. kayak seneng ya teh, jadi oh ini Mm-mm, modifikasi terbaru, intinya tarling bener banget. kolaborasi dengan DJ kayak di TikTok gitu, asik-asik. Di situ juga eh, ada faktor pendorong tersendiri ya teh. Mm-mm. Mungkin dari segi partisipan yang lihat itu, Iya, ya mungkin masih tergolong banyak untuk kategori tarling, tapi dari keasliannya, dari kemurniannya itu semakin berkurang karena benar-benar ngikutin perkembangan zaman banget sih ya. bener-bener teh. Oh iya nih, karena ini kan bahas tentang problema tentang kesenian, tentang apalagi di masa covid. Nah ini kan banyak yang suka seni yang masih stay di kesenian itu kan, Iya. kebanyakan yang udah aki-aki gitu ya, yang udah Mm-mm, bener teh. dewasa, jadi yang Iya, kadang kita yang udah para tua-tua itu ya ampun. banyak banyak kan kayak gitu karena eh gini ya, dari contohnya aja deh, dari pesinden itu aja kebanyakan yang udah Iya, lansia. Terus yang dari penontonnya bener. nih, kadang nih ya, contohnya sandiwara nih ya, yang stay Iya, dari awal sampai akhir acara itu yang kebanyakan aki-aki. nenek-nenek. Bener Nenek-nenek. banget, yang Bener teh, kalau anak-anak misalkan tuh Ineke tampil juga, heeh, iya, kalau misalkan Ineke tampil juga itu nenek-nenek yang nonton. Wah, iya ini nih kebudayaan Indramayu, ini nih. Tapi seneng teh, beneran. Oh iya, aduh seneng banget nih diapresiasi walaupun nenek-nenek, tapi seenggaknya dia tuh mengerti. Oh iya seneng ih nenek, ternyata dulu itu suka nonton ternyata. yang masih Itu stay gitu ya, yang masih suka sama bener, seni dari awal bertahan. sampai akhir sandiwara atau tarling itu ya aki-aki nenek-nenek. Hmm, bener banget. Karena kan anak-anak atau mungkin yang masih muda itu sukanya yang pas dramanya, atau mungkin yang Iya, inget gak sih yang udah kalau setan-setanan gitu. Indramayu itu Bener banget. bener. Pas itu pasti Iya bener. rame, pas jam segitu Ya rame. di situ Tapi pas rame, bebodoran jadi itu kayak udah bahan selesai. lelucon gitu ya teh. Bener banget, Iya, bener. bener. Karena bebodoran yang Untuk tarlingannya itu kayak dikit mm-mm. yang nonton. Kalau misalkan yang sinden-sinden itu yang sekarang bener-bener menurun banget di Indramayu ya teh kayaknya. Kalau misalkan penari sih insya Allah lah masih berkembang, kayak adik-adik dari Sanggar Mimi Rasina itu banyak sekali ya teh yang dari kecil udah bener-bener diproses sama orang tuanya. Di situ juga sampai ada yang masih TK, masih PAUD itu
semuanya pada didaftarin ke Sanggar Mimi Rasina. Itu lucu-lucu Iya, banget pas itu kemarin itu kan teh. lucu banget. Pas kemarin lihat Heeh. juga kayak, ya Allah, Iya, alhamdulillah ini masih imut-imut anak-anak banget. gitu ya. Jadi tuh kita Bener, ngelihatnya juga terharu sekaligus seneng. lucu juga, lucu gemes Iya ngeliatin lucu. anak-anaknya tuh. Hmm. Bener-bener. Dan Apalagi ada ini sih ya yang teh. udah Heeh. ada yang udah itu kapan startnya gitu loh. Kok udah bisa masih udah sampai Tumenggung, ada yang sampai Samba. Ih, Mayu cuman ya tadi kalau misalkan apa namanya untuk ilmu itu susah sekali untuk dikembangkan. Putus-putus lagi teh sinyalnya. Mungkin iya, oke, udah aman. Udah stabil, aman. Nah, ini Aman. kan Untuk patut diapresiasi juga sih ya teh ya, untuk sanggar-sanggar atau mungkin para seniman yang sekarang iya masih beraktivitas, yang masih berkontribusi dalam keseniannya untuk tetap memurnikan keseniannya, apalagi yang mengajak anak-anak dengan susah payah gitu ya, apalagi iya ini kadang benar-benar sulit sekali diapresiasi sih kalau banget gitu. misalkan kalau misalkan ada seniman yang bener-bener ikhlas gitu menyumbangkan Mm-mm. ilmunya. Kadang sekarang Ilmunya. ya begitulah lah teh. Mm-mm. Oke, mungkin ini di pertanyaan terakhir nih Teh. Peran dan fungsi dari kita nih, para remaja, dari anak zaman now lah ya, untuk Iya kesenian benar. di daerah kita itu gimana sih ya Teh? Mungkin peran kita itu untuk mempertahankan, untuk tetap memajukan kesenian di daerah masing-masing itu mungkin gimana nih dari pandang Teh ini tuh? Pertama itu ya jangan gengsi. Kalau misalkan manusia seni atau umat seni itu gengsi, ya susah untuk maju, apalagi untuk mengembangkan kebudayaan. Indramayu itu sebenarnya banyak banget remaja-remaja yang memiliki kemampuan yang gokil-gokil lah, hebat-hebat intinya teh. Dari mulai seni rupa kayak banyak ini temuin teman-teman SMA itu yang lulus SMA pada pengrajin topeng, pengrajin wayang, tapi susahnya itu Indramayu kenapa nggak dirangkul bareng-bareng gitu, atau membuat kayak kelompok misalkan yang suka dengan seni rupa atau membuat topeng, membuat wayang, membuat kendang itu dijadi satukan. Terus yang untuk penari saling merangkul. Tapi di situ kadang antar seniman aja kayak berebut gitu teh. Jadi kayak takut tersaingi di situ. Mm-mm. Kebanyakan seperti itu sih kalau misalkan seniman. Tapi kalau menurut Ina, kalau misalkan eh, apa namanya, rezeki kan udah diatur sama Allah ya, jadi masing-masing aja. Yang penting tugas kita mengembangkan kebudayaan, kebudayaan Indramayu contohnya. Jadi untuk kita itu ya harus membuat wadah untuk para seniman, kayak misalkan seniman dari seni rupa atau musik atau tari, agar bisa saling sama-sama merangkul. Apalagi ketika pandemi seperti ini kan ya teh, bisa jadi kita tuh membuat pertunjukan virtual atau pertunjukan dari rumah, kayak misalkan kita pentas, misalkan Teh Siti nari terus Ine nari gitu, jadi digabungkan dalam satu channel YouTube kayak gitu. Jadi kan asik. Oh ini jadi secara apa ya, nggak memutar video yang dulu-dulu. Kayak sekarang kan pasti kayak orang tua itu pada cari seni pertunjukan yang terbaru nih di YouTube. Apa kan susah ya teh, Mm-mm. karena virtual, terus juga pandemi kayak gini pasti seniman juga kayak males gitu. Nah itu tadi kita harus membuat wadah untuk seniman Indramayu juga agar bisa berkarya terus lebih produktif ketika masa pandemi seperti ini. Seperti itu teh. Mungkin ada tambahan dari teteh apa atau gimana?
kita benar-benar membutuhkan orang-orang yang mewadahi kita itu, entah dari para seniman, pemerhati budaya, Bener, entah dari sesepuh atau mungkin dari pemerintahnya gitu ya. Semoga bener teh. setelah ini atau eh, nanti itu bakal ada gerakan lagi sih untuk mewadahi anak-anak, remaja atau mungkin Iya, punya fasilitas lah kita buat eh, apa ya, buat nyari ilmu tentang kesenian, buat bener. kita mendalami ilmu tentang kesenian gitu. Terus ini juga sih karena apa ya, karena kita kan percuma kalau kita udah belajar jauh-jauh gitu ya, udah sampai ingin Iya, membanggakan nama daerah tapi kurang nggak apresiasi gitu. dikembangkan, iya, heeh. Dan tidak dikembangkan untuk sesama gitu, jadi biar Bener masa teh. sih mungkin misalkan ya, masa aku aja sih yang hebat gitu, harus ada orang lain dong, Bener, harus banyak orang lain. Karena kan kita entah 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu udah punya anak, udah punya, bener. aduh, udah punya suami, itu emang bener-bener bakalan udah agak berkurang untuk terjun gitu Susah ya ya teh teh ya. untuk Dan berkarya. Mm-mm. jadi kita harapannya sih biar banyak regenerasi gitu untuk yang sekarang. Bener-bener. Kadang remaja juga kayak masih malu gitu teh untuk terjun ke seni, karena kebanyakan kan seni itu orang-orangnya bebas bebas berekspresi, terus juga kayak aduh malu mau kayak gitu sebenarnya semua itu punya seni tersendiri di tubuhnya masing-masing, Hmm, tapi tadi mentalnya itu kadang berbeda-beda untuk menghadapi orang banyak. Mau nari aduh malu, padahal kita pakai topeng ya teh, malunya gimana di hmm, situ, tapi aduh malu, ah malu, padahal kalau misalkan kita nggak malu aja, insya Allah seni itu terus berkembang. Kadang ini juga misalkan untuk mencari ruang untuk berekspresi aja susah banget masyarakat, misalkan Ina nari ya di kayak outdoor, misalkan di sawah atau apa, itu masyarakat kayak kurang apresiasi juga. Misalkan Ina jelasin lagi buat karya atau apa, mereka malah bilangnya apa sih orang seni tuh kayak orang gila atau gimana, padahal kita tuh hmm. cuma pengen menyalurkan karya kita ya teh di Benar. masa pandemi ini. Nah itu tadi untuk mengajak teman-teman ya, yang pertama sering posting di sosial media tentang kebudayaan, tentang kesenian, karena di situ juga terus-terusan, kalau misalkan kita terus-terusan promosiin kebudayaan kita ke orang-orang, pasti orang itu kayak oh lagi-lagi ini eh, ngupas tentang kebudayaan, lagi-lagi ini ngupas tentang kebudayaan, tanpa mereka sadari juga mereka oh oh jadi kebudayaan ini kayak gini ya, oh jadi oh Ineke itu kebudayaannya Indramayu tari topeng kayak gini, jadi intinya kayak iklan gitu teh, kalau Hmm, misalkan terus diputer mereka itu kayak kayaknya asik nih, boleh ya. nih ah ikut, jadi jadi karena terbiasa didengar, terbiasa dilihat, masyarakat juga ikut ah, jadi saling apresiasi satu sama lain. Apalagi Ina di sini apa teman-teman kampus itu dari berbagai macam daerah, jadi di sini Ina pengen banget berbagi ilmu dari Indramayu juga dibawa ke Jogja, jadi walaupun Ina kuliah di Jogja tapi Ina tetap mengembangkan kebudayaan Indramayu di luar daerah maupun di dalam daerah seperti itu, jadi kayak tukar ilmu, ayo yuk kenalan sama kebudayaan aku juga pengen tahu Hmm. tentang kebudayaan kamu, jadi jangan berhenti di situ aja kayak gitu teh, mungkin bisa eh, seperti itu. Ya, jadi kita nyari ilmu itu gak cuma kecil dan sekarang aja, karena Bener, berilmu itu sepanjang masa ya, dari mana bener saja, banget siapa teh, saja, dan kapanpun, entah bener, keadaan, dalam keadaan entah apapun kita. iya entah itu dari baru bangun tidur itu bisa jadi Hmm, karya, atau hanya kayak gitu aja udah kayak oh ini langsung punya gerakan nih, ide, kayak gini langsung punya gerakan. ilmu gitu. Heeh, Bener bener, banget sebenarnya teh. semua itu ide itu gampang banget kalau misalkan kitanya aduh ayo deh langsung deh
dikerjain. Aku punya ide kayak gini, langsung nih dikerjain kayak gini. Kayaknya kalau misalkan kita melahirkan karya itu langsung bagus itu nggak mungkin, tapi karena kita belajar terus terus, coba ini deh, coba ini deh, di situ mungkin kita bisa jadi, oh ya ini salahnya di sini, salahnya di sini, jadi insya Allah bisa berkembang, terus juga bisa, oh iya jadi kayak gini yang bener, yang terbaik, jadi kayak gitu. Kebanyakan kadang adik-adik itu misalkan nari gitu, terus dek narinya itu jangan kayak gini, misalkan di sanggar atau apa itu teh, jangan kayak gini, apa salah. Kadang mereka itu kayak deg-degan, jadi nggak mau latihan lagi gitu, malu, deg-degan kayak gitu. Di situ juga kayak faktor, aduh, buat latihan juga Cara ngajarnya malu. gitu ya. Kadang tuh kayak gitu. Terus kadang juga orangnya ya itu aja yang ditunjuknya itu biasanya, jadi nggak ada untuk ayo deh yang lain gantian atau gimana. Di situ juga harus bener-bener kayak ngajak yang lainnya gitu teh, biasanya kayak gitu kalau misalkan untuk sanggar-sanggar. Ya benar Apalagi banget nih. misalkan ada beberapa yang kayak misalkan carinya yang cantik aja deh, yang udah populer dari dulu, biasanya ada yang kayak gitu teh, karena ini juga merasakan dulu kayak gitu. Mereka itu ada ya pihak-pihak tertentu yang jangan deh, jangan ajak yang itu jelek, hitam, jadi kayak ada diskriminasi juga di situ. Jadi mereka tuh kayak lebih mentingin fisik ketimbang kemampuan. Itu yang ini rasain dulu, makanya ini di sini nggak mau kayak membeda-bedakan teman-teman sekalian untuk apa sih cantik, jelek, putih, hitam, itu nggak apa-apa, yang penting kemampuannya. Kadang di situ Ina juga ngerasain, ya ampun, dulu ya kayaknya bener-bener dicaci banget karena pertama memang saya tidak mengaku cantik, tapi kalau misalkan kemampuan orang-orang itu berbeda ya teh, kadang di situ mereka kayak liatnya itu dari fisik, pertama itu fisik, apalagi patokan di seni itu harus cantik, biasanya itu seperti itu ya teh. Ada aja sekumpulan orang-orang yang menilai orang seni itu harus cantik, harus fisiknya harus putih ini itu, tapi padahal di situ nggak Padahal itu menjamin salah juga besar ya gitu teh. ya. Bener. Ini juga merasakan itu kayak gitu, jadi kayak dipandangnya sebelah mata. Di situ juga jadi pihak-pihak yang pengen terjun ke seni itu kayak, aduh gimana ya, orang saya jelek, item gitu, kayak insecure bahasa sekarang mah ya teh, kayak gitu. Padahal padahal mereka itu punya kemampuan kalau terus-terus digali. Jadi orang-orang itu kayak kasih kesempatan ke orang-orang yang cantik, jadi nggak semua yang hitam yang putih ya ayo terjun ke seni, siapa tahu kan teh orang mah kayak gitu. Jadi kayak ya gimana lah ya, seniman sekarang itu ya ada aja yang seperti itu, ada pokoknya. Pasti ada sih, mungkin pandangan dari orang sekeliling juga kayak gitu. Oke, ini Iya teman-teman ya. benar banget teh. Sebelum kita tutup nih sharing-sharing, Bener. mungkin pesan dari saya itu boleh mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan luput, jangan kita terlena untuk terus mengikuti, jangan jangan terus ya udah lurus aja gitu, tapi kita memanfaatkan gitu ya. Jadi bukan Iya kita yang bener. terlena, tapi kita yang memanfaatkan gitu, entah itu kita posting hal-hal yang positif, entah Bener. itu kita mengembangkan apa yang kita punya, apa yang daerah punya, kemudian kita mengapresiasi orang lain, terus kita jangan jadikan sosial media dan perkembangan zaman itu untuk menjudge orang Berhenti. itu jelek nih, dan Iya, jangan benar-benar. bikin orang lain itu berhenti buat bebas berekspresi gitu ya, Berkarya, teman-teman. bener teh. Bener banget. Dan ini ya, mungkin dari teman-teman yang ada di luaran sana, entah yang teman satu umuran dengan kita atau mungkin adik-adik di sana, itu semangat untuk mencari ilmu tentang kesenian yang ada di daerah kalian masing-masing, karena siapa lagi sih kalau bukan kita yang akan
Bener. membawa nama daerah kita. Siapa sih kalau bukan Bener. kita yang tetap mempertahankan kemurnian dari kesenian yang ada, dan masa sih selalu sesepuh gitu yang, karena kan kita ya kita nggak tahu usia kita siapa yang duluan, tapi kan karena kita itu semakin lama semakin tua, kita harus dan benar-benar membutuhkan regenerasi yang lebih baik lagi gitu ya Bener. Teh ya. Bener. Jadi buat temen-temen itu Ayo. keponya sama yang tidak bermanfaat itu dikurangin, tapi kepo lah dengan hal-hal yang bermanfaat gitu. Benar Bener banget, banget, karena Teh. mendalami kesenian itu banyak banget poin plusnya, banyak banget. Bener. Entah itu Bener kita banget, dapat Teh. Dari contohnya pengalaman ya, Teh. dari pengalaman, contohnya kita Bener. mendalami atau kepo ngulik nih salah satu Iya. kesenian, pasti dalam satu kesenian itu banyak banget ilmu yang didapatkan Nyalur ya, Teh, gitu. jadi semuanya itu. Heeh. Bener banget, jadi tuh luas banget nih teman-teman. Selain kita dapat cara kita menggerakkannya, tapi kita juga dapat ilmu yang lainnya gitu, entah itu Bener. Bener. story-nya, sejarahnya, entah itu apa yang kita rasakan. Terus mungkin Bener banget. nilai plusnya lagi, kita diapresiasi dari banyak seniman, dari pokoknya bener-bener banyak banget kelebihan yang kita dapatkan nih teman-teman. Mungkin ada yang ditambahin nih dari Teh Ineke. Ya pokoknya remaja Indramayu harus bener-bener kreatif, inovatif. Pertama itu nggak boleh gengsi, nggak boleh insecure. Pokoknya harus nggak apa-apa karyanya. Yang pertama karyanya jelek nggak apa-apa, namanya juga belajar. Kalau misalkan terus digali, idenya terus digali, terus disalurkan, insya Allah bakalan bisa jadi karya yang terbaik. Terus juga tetap jaga kebudayaan Indramayu jangan sampai hilang. Apalagi Indramayu tuh punya ikon kebudayaan tersendiri, tari topeng. Jadi semua Unik masyarakat banget ya, Teh. luar Indramayu itu pasti, iya bener banget Teh, pasti tahu tentang, oh itu ya yang topeng topeng kelana itu ya, iya itu. Dan Indramayu juga eh, memiliki banyak sekali seniman, kayak misalkan Mimi Rasina, terus Mimi Wangi ya Teh, Rohman Rohim, terus Iing Sayuti. Itu bener-bener keren-keren banget karyanya. Jadi ayo kita lestarikan, jangan sampai hilang, jangan sampai aduh malu pengen tampil pengen apa, nggak apa-apa, yang penting udah coba. Terus manfaatkan sosial media kalian untuk berkreasi, berekspresi, berkarya, pokoknya dari bidang apapun. Yang penting kita tuh dari Indramayu. Oh itu ya yang dari Indramayu, kemampuannya di mana, di bidang ini, nggak apa-apa. Pokoknya kalau misalkan pandemi seperti ini, apalagi ditambah puasa, jadi harus bener-bener rajin banget produksi karya. Intinya harus menggali terus ide-ide kita. Jadi apapun itu jangan terus-terusan menuntut untuk postingan kalian estetik gitu. Di sini kan biasanya masyarakat remaja itu aduh pengen postingan yang estetik pokoknya. Padahal seni itu kan bebas berkarya, terus juga seni itu berwarna ya Teh. Jadi ya jangan monoton, jangan berhenti. Pokoknya aku harus ikut nih kayak tren estetik kayak gini gitu. Menurut aku ya tadi harus bener-bener ngide pokoknya. Ini nih mau kayak misalkan nari atau di mana gitu, memanfaatkan ruang berseni. Kadang teman-teman juga bingung mau tampil nari juga nggak ada kostum, nggak apa-apa, yang penting lahirkan karya kalian sendiri. Intinya kayak gitu intinya Teh. Seperti Bener itu banget. mungkin Teh. Jadi ini teman-teman ya, Ap- kalau kita membahas tentang kesenian itu benar-benar sangat luas. Jadi mungkin Bener. bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang kesenian, boleh nanti DM kita ya Teh ya. boleh banget. IG Boleh banget. IG kita Kalau misalkan tertera nih, boleh. iya, kita bisa saling sama-sama merangkul intinya ya Teh. Misalkan sama-sama support ada ya, yang Teh, ya. DM
Ada yang DM, Kak, gimana kalau misalkan kita bikin acara virtual atau apa? Boleh banget. Nanti kita bisa diskusiin, mumpung lagi pandemi ini kan teman-teman pasti ada di rumah masing-masing ya untuk wilayah Indramayu. Memanfaatkan Ayo keadaan boleh ya. kita gabung, bener sharing-sharing atau eh, kupas tuntas tentang kebudayaan Indramayu. Gimana kalau saya ngide kayak gini nih teh, kalau kayak gini nggak apa-apa, pokoknya kita tampung semua ide-ide dari teman-teman sekalian. Betul banget nih. Jadi mungkin buat Apalagi ya kita teman-teman, iya, ya, apalagi gimana ya, dilanjut. ya kalau misalkan tentang kebudayaan Indramayu banyak banget ya teh, dari Banyak banget, luas banget. upacara adat, iya, dari upacara adat, apalagi wisatanya itu ya teh, wisatanya Mm-mm. apalagi banyak banget. Bisa dijelaskan teh tentang wisata Indramayu? Banyak ya, Hmm, ada banyak apa-apa banget aja sih. teh yang paling populer? Karangsong Eh, ya teh, ada itu Karangsong, Pantai Junti, bener. Pantai Iya, Pantai Tirtamaya Junti, itu karena kita terkenal sama pantai-pantai ya, karena pantai. kita itu terletak di benar-benar dikelilingin sama laut gitu. Jadi banyak Iya, banget iya bener. wisata-wisata yang bikin kita adem. Iya, Dan mungkin adem. di next live itu kita bakal membahas lagi nih tentang kesenian dan kebudayaannya Iya, secara lebih dalam bagi serta teman-teman yang pariwisata juga boleh tuh teh. tentang pariwisata juga. Nah, bagus banget. Nanti bagi Bener-bener. teman-teman yang masih kepo-kepo nih, boleh DM dan boleh nanti kita minta saran juga nih buat next live nanti bakalan membahas Bener. tentang apa. Jadi karena mungkin ini karena Ramadannya kita menunggu Iya bener, jadi sholat kita tarawih sempit dulu, jadi banget ya kita teh. kemalaman. Waktunya, heeh. Jadi kita Ditambah kayak Indramayu lagi terbatas. hujan lagi Lagi hujan. hujan lagi, sinyal juga putus-putus. Mm-mm. Jadi ya mungkin terima kasih banyak nih Teh Ineke, udah banyak banget sharing Terima kita kasih juga. tentang banyak hal, udah berkesempatan hadir buat mengisi nih, buat memotivasi juga anak-anak dan remaja-remaja yang lain, karena kita harus benar-benar memanfaatkan keadaan, bukan malah terjerumus dalam keadaan gitu ya Teh ya. Mungkin bisa Iya next bener. live-nya kita collabs lagi nih, boleh nggak nih Teh Ineke? Boleh banget. Tentang tadi ya teh, tentang pariwisata Hmm, juga asik kayaknya teh. iya, Nanti karena insya Allah nanti, heeh. Ina eh, ajak temen-temen topeng, maksudnya kayak misalkan memperkenalkan topeng-topeng kayak gitu ya teh, boleh tuh, Mm-mm. soalnya ini banyak nih dari teman-teman kampus juga, barangkali ada yang kepo itu topeng apa sih nak gitu, itu topeng apa, sekalian Mm-mm. memperkenalkan gitu ya teh. Boleh banget Iya, tuh, asik ini kayaknya. bagus banget nih. Jadi kita next sering collabs ya tentang kesenian, budaya Bener, dan tentang tradisi. Wah, bener bakal banget, seru banget asik tuh nih. teh. Insya Heeh. Allah lah nanti kalau Jadi misalkan udah nggak pandemi kita buat mm, pertunjukan ya. yang seru Kecil-kecilan nggak banget. apa-apa, yang penting produktif. Ah, Bener deh. iya, bener banget nih Teh Ineke. Oh Pokoknya iya, asik banget deh pokoknya. asik banget sih kalau Mm-mm. dilakuin secara langsung. Oh iya nih teman-teman, Bener-bener. karena sekarang waktunya udah malam nih ya. Kita Iya harus bener banget. pamit nih. Kita Iya kan bener. harus jaga jaga stamina nih ya teman-teman, jaga stamina, Betul jaga banget. kondisi tubuh, jangan lupa kita menerapkan protokol kesehatan 3M-nya dan semangat untuk Iya. berkarya, berlatih dan belajar. Karena ya Harus apa yang produktif kita dapatkan pokoknya. sekarang itu bakal kita petik untuk kemudian hari. Mungkin dari kami cukup sampai Iya, di sini. cukup. Kita bisa next live lagi. Dan terima kasih juga buat Bisa Teh kita Ineke. Makasih lanjutkan banyak. dengan DM, pokoknya. Sip pokoknya. Yes, benar banget. Jadi Suka yang banget, kepo-kepo langsung seneng aja nih DM pokoknya. kita. Iya. Mm-mm. Oke, Oke. seperti itu saja ya Teh. Bener Pokoknya banget. jaga Jadi kesehatan terus, harus jaga tetap berkarya kesehatan. walaupun pandemi dan puasa pokoknya. Heeh. Harus tetap bener-bener
stamina-nya harus full meskipun kita sedang Oke, puasa. siap. Oke, untuk Pokoknya teman-teman nanti yang lain selamat. next. Pokoknya nanti kalau misalkan ada lagi yang tanya-tanya, boleh nanti next kita bincang-bincang lagi tentang kebudayaan Indramayu sambil kita Pasti cari dong. propertinya juga ya Teh, jelasin ini apa gitu. Barangkali ada yang kepo atau apa. Biasanya kan kita jadi karena terbiasa, mungkin teman-teman bisa kita ajak juga untuk sharing-sharing kebudayaan juga. Bener banget Oke, ya. sip pokoknya. Iya, mungkin Terima kasih ini. banyak Teh Siti. Oh, sama-sama. Terima kasih juga Iya, ini ya yang ampun, makasih udah banyak. bergabung juga ini. Terima kasih karena Iya, Masya Allah meskipun malam tapi semangat kalian tetap terjaga. eh, Dan mungkin bener. ini bisa diakhiri ya Teh ya. Iya, Makasih semuanya. betul. Next Iya. event atau next live kita bergabung lagi. Jangan lupa Oke, kepo-keponya. betul. Dan selamat menjalankan puasa dan selamat Istirahat juga. Oke, sip. malam. Oke, Oke, bye Teteh. terima kasih Teteh. Iya, terima kasih juga. Dadah. Dah.